Selamat datang kembali lagi di Kedai Film Kokun. Welcome to Kedai Film Kokun. Hari ini menunya adalah ngomongin ya. Yang ngomongin apa ya? Bahas apa ya? Oke, gue akan membahas salah satu anime ya. Kita spoiler atau ya semacam spoiler atau ngomongin sesuatu hal ya gitu ya. Pokoknya nggak ada spoilernya juga sih. Ada synopsisnya juga. Ya, kali ini gue akan membahasnya yaitu anime yang lagi tren-trennya yang ratingnya 7 ya, bagus ya. Menurut gue juga filmnya bagus. Walaupun filmnya agak naik yaitu Danmachi atau disebut juga make you apa namanya ya, gue lupa. Terus gue cek dulu Danmachi ya ininya. Sorry nih kalau gue cara sebutannya salah ya. Dogon ni dai wa omotomeru no wa machigateru darouka ya. Komene kalau gue bahasa Jepang gue lagi agak jelek ya. Oke, kita di sini membahas spoiler ya gitu ya. Semacam spoiler tentang film Danmachi yang season kelima ya. Yap, season kelimanya dikatakan mengalami penundaan, ditunda tanpa batas waktu karena masalah produksi. Ini bukan pertama kalinya ya, masalah produksi ya. Bahkan di sini untuk kelimanya ini kan kelimanya nih. Sebenarnya ada season gimana ya istilah kata, dan Danmachi kelimanya ini belumlah kelar ya, akan ada lagi Danmachi kelima season 2. Nah kak, gue gak ngerti juga sih kenapa bisa ada season gini ya. Oh bisa, oke, kira ini bisa. sorry ya, gambar ya jelek, caranya kurang ya. Danmachi ini bukan pertama kalinya juga ya, untuk kelimanya, untuk season 5 untuk part 2 nya ya. 2 season lagi, season 2 lagi yang kedua. Ini bukan season season keempatnya sendiri juga pernah mengalami hal tersebut, yang dimana season keempatnya juga mengalami masalah produksi yang dimana yang biasanya tuh kalau film tren-tren kayak begini, yang film bagus kayak gini, yang agak naik apapun, filmnya bagus gitu ya, nah tapi bagus ceritanya, malah berada episodenya cuma 12, biasanya 12 ya biasanya ya. Ini seasonnya cuman season sekarang ini cuman episode 11 doang. Ini main total episodenya. Biasanya kan lebih ya, 12 ya, 13 paling akhir gitu kan. Entah kenapa ya season kelimanya mengalami masalah produksi lagi, dan lagi-lagi season episodenya cuma 11 doang. Ya gue nggak tahu alasannya apa, benar masalah produksinya, dan jatuh temponya juga kira-kira awal Januari atau akhir Maret ya, karena di sini dia menyebutkan mungkin lama mengingatnya winter ya jatuhnya ya, jadi Maret paling jatuhnya. Dan Machi season 5 ini mengikuti kalangan novel dari karakter dari sang penulisnya bernama Fujino Omori dan Hito Yasuda ya, yang membuat novel-novel ringan tersebut. Walaupun ya membuat dan novel ringan berikutnya, karena yang ini ya season kelima ini mengingatkan cerita di novelnya itu adalah bagian Frija ya. Jadi bagian cerita Frija perang dengan Omori ya, perang dengan apa namanya, perang Orari, kota Orari, yang mengingatkan yang salah satu dewi yang sangat populer ya. Dan di sini juga bukan pertama kali, gue bilang bukan pertama kalinya ya,
di season 4-nya pun juga mengalami hal tersebut, yaitu mengalami part 2-nya ya. Jadi ada season 4 part 1 dan part 2, yang dimana juga episodenya juga episode 11 episode doang. Sungguh mengecewakan, tapi emang mungkin emang biaya masalah produksi memang selalu berdampak ya. Gua nggak tahu alasannya kenapa. Mengingat juga gue juga adalah penyuka dan maci juga. Ya. Macinya tuh, yes, ya. Sangat mengecewakan ya para fans ya. Walaupun emang season 4 harus mengalami ya biaya produksi juga, tetapi ini season kelima juga mengalami hal tersebut. Artinya apa masalahnya gitu sampai bisa terjadi masalah produksi gitu sampai 2 kali gitu kan, dan seasonnya episodenya aja sampai 11. Itu jadi pertanyaan ya. Season 4-nya sendiri ya, itu membahas tentang Ryu Leon. Nah, ini season part 1 sampai keduanya, jadi membahas Ryu Leon, tentang masa lalu Ryu Leon ya. Terus juga duet combo dengan mereka berdua ya, dengan Bel Carnell dan Ryu Leon. Selain membahas mereka membahas si Ryu Leon yang kehilangan teman-temannya, di sini juga mempersatukan Ryu Leon dengan Bel Carnell ya. Dan juga pertemanan mereka, romance mereka berdua ya. Oke, untuk masalah yang lainnya ya, untuk romance sih kata gue sih emang gue nonton sih emang bagus season 4 ya. Dan lebih manusiawi ya di season ke-13 nya. 13 season yang keempatnya ya. Aduh. Di season ketiganya ya, ini lebih, kata gue bilang lebih manusiawi ya season ketiganya ya. Karena apa? Ini filmnya benar-benar bagi yang kalian baru-baru penyuka anime dan macam ini, yang season ketiga ini lebih manusiawi lagi, karena menceritakan tentang sebuah monster yang di dalam Dogon itu memiliki pikiran dan bisa bicara kayak laki manusia. Dan hal itulah membuat filmnya jadi sangat-sangat bagus banget ya. Filmnya sendiri rilis di Fall 2020 ya. Tahun berapa sih? Tahunnya. Di sini juga seasonnya episodenya 12 ya. Dia jatuhnya di Oktober 2020. Awal episodenya gue baca agak gimana gitu ya. Jadi kalau kita ngulangin lagi ke sebelumnya ya, beberapa season 2-nya ya. Di sini ada season ada OVA-nya ya. Sekarang yang keempat sampai ke 5 nih OVA-nya nggak ada ya. Gue nggak tahu juga. Ini juga episodenya cuma 12 juga. Tapi ada pertemanan yang bagus ya di sini ya. Terus yang awal seasonnya sendiri ini mana ya? Apa hilang? Udahlah. Ya pokoknya emang ini ya, film ini lumayan bagus, rekomendasikan untuk kalian yang baru nonton. Walaupun emang filmnya sendiri emang naif ya, karena karakter si Berkana sendiri itu naif gitu kan. Yang bercita-cita menjadi petualang hebat di negerinya. Walaupun banyak yang menolak dia, sampai akhirnya ditolong oleh salah satu dewi penyendiri, Hestia, yang lagi pakai nih, Hestia nih, yes. Yeah. McQ, kalau cara bacanya itu McQ ya, McQ bawah tanah.
Dan di sini dengan dukungan Estia dan lamban laun itu ya, lamban laun, pertemanan dia makin tambah banyak ya. Ya teman-temannya seperti Ali Besi dan lain sebagainya. Jadi menurut gue ya di sini kalau untuk katakan romans itu untuk manusiawinya ya, itu season ketiga lumayan bagus itu kalau kalian mau nonton. Terus yang keempatnya itu season keempatnya itu ada romans yang agak gimana gitu ya, sendere ada kayak kata lu bilang sendere, cuman agak geget ya gitu. Oke, untuk ngomongin biaya masalah produksi mungkin ya memang masalah dari merchantnya sendiri ya, karena setiap film-film yang dibuat itu pasti ada masalah produksinya, yaitu dimana produksinya membuat beberapa merchant seperti baju gue ini. Tapi ini baju lama ya, waktu season pertamanya gue beli. Jadi ya kalau tanya-tanya, gue belinya baru-baru ini bukan, ini udah lama punya bajunya dan gue pakai udah lama pas season pertama ya. Tapi belinya juga gue nggak tahu nih asli buatan dari sana atau produksi dari studionya, karena seperti lo denger ini ya, kita ambil contoh Marvel gitu kan, dia selain jual filmnya itu juga ada namanya merchant manik baju, figur action yang dijualkan supaya untuk meningkatkan produksivitas dari studio tersebut. Mungkin hal itulah mungkin ya salah satu hal terjadi di bagian masalah produksi yang terjadi pada season keempat dan kelima ya. Ya kita tunggu saja sih season 5 nya ke part 2 nya ya. Gue juga menunggu sih, cuman kayaknya jatuhnya di Maret kayaknya, karena masalah tanpa batas waktu kayaknya mungkin bakalan lama nih kayaknya nih. Ya semoga aja cepet ya di bawah Maret ya, karena gue juga pengen, masa season keempat sampai ada 2 part gitu kan, pertama kali loh ini loh. Pertama kali, udah kedua kalinya loh ini loh, apalagi episodenya cuma 11 doang. Ini pun juga sama 11 episode. Mungkin emang ceritanya panjang banget atau rumit ya atau gimana gitu ya, mengingat Rio Leon juga mengingatkan filmnya masa lalunya dan rahasia Freya ya, kenapa Freya sama si ini kenapa gitu ya. Nah itu saja dari gua, semoga kalian senang nontonnya. Kita lanjutin lagi videonya ngomongin anime ya di next video berikutnya. Untuk saat ini gue udahan dulu karena udah malam ya, gue mau bobo. See you next time. Mata nih, bye bye. See you again.